Ketika semakin banyak gerakan-gerakan sosial ini, berarti perlu tanda tanya besar. Benar sekali. Kehadiran pemerintah perlu diberikan tanda tanya besar. Nah itu menarik, Bang. Heran. Nah, terkait dengan Bajang Tony hari ini, kebetulan lagi menggunakan PDH yang dengan logo yang luar biasa ini. Ada lambang hati, terus ada lambang tangannya. Nah, ini saya pikir bukan, bagi orang yang menonton video ini tentu akan tidak asing melihat logo ini. Karena sudah berseliweran di media sosial. Bahkan saya juga selalu mengikuti begitu. Bahkan sangat banyak ya yang sudah dibantu, yang sudah Nah, kira-kira bagaimana ceritanya awal mula dari dunia entertain kemudian terjun ke pegiat sosial? Ya, tentu ini kan seperti kembali lagi. Bahkan orang yang bergiat di dunia sosial ini, Bang, tidak ada materi yang menjanjikan begitu. Bahkan lebih dalam hidup sehari-hari kita kadang sampai nggak bisa tidur kan, untuk mikirin bagaimana nasib orang di luar sana. Nah, ini suatu passion yang sangat berat tentu bagi banyak orang. Kira-kira bagaimana berangkat itu? Kami mengawali pergerakan sosial itu berawal dari pemikiran atau rendungan kami masing-masing. Betul. Rendungan saya, kemudian rendungan Ama Ohan, kesadaran hati kan? Ya, dengan teman-teman yang lain bahwa begitu banyak waktu yang kita lakukan untuk berhura-hura. Betul. Begitu banyak waktu kita yang tersita untuk melakukan hal-hal yang untuk duniawi yang sifatnya kebutuhan pribadi dan keluarga. Kenapa enggak kita coba sisihkan waktu kita untuk melakukan sedikit kebaikan, sedikit manfaat bagi orang lain. Ketika saya dan Ama Ohan dan teman-teman yang lain membuat konten-konten lucu, ada kebahagiaan tersendiri bagi kami ketika melihat orang tertawa dan bahagia. Dan itu kami temukan lagi ketika kami menjadi pekerja sosial. Betul. Ada kebahagiaan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbeli dengan berapapun nilai uang. Ketika melihat wajah bahagia dari seseorang yang diberikan bantuan. Kebahagiaan, wajah bahagia dari orang yang menerima bantuan itu tidak ternilai rasanya. Tidak ternilai dengan uang. Dan yang selanjutnya adalah yang kami yakini bahwa membantu orang lain, bahwa Allah akan membantu kita. Betul. Kami ini sedang mencoba menjadi perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Bahwa Allah lah yang menggerakkan hati kami. Betul. Allah lah yang menggerakkan hati orang-orang lain yang ingin bersama-sama bergotong royong untuk membantu, memfasilitasi orang yang membantu. Jadi TAC ini hanya sebuah gerakan gotong royong. Kami ini hanya menggerakkan orang-orang untuk bergotong royong, untuk kita sama-sama membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Berawal dari gempa 2018, kami menginisiasi berdirinya TAC, Turusangan Community, yang awalnya belum ada namanya. Ketika gempa 2018 itu, komunitas ini tidak ada namanya. Dari teman-teman musisi Lombok Tengah waktu itu, ada saya, Ama Ohan, ada Rian Ading, ada Megawati Lestari, teman-teman. Ada Ica, ada Ogi, ada Dita, ada Alit, ada Imam, banyaklah teman-teman waktu itu yang ikut turun dalam kita galang dana untuk gempa 2018. Setelah gempa selesai, alhamdulillah TAC kurang lebih sekitar 200-an juta sudah kita sebarkan di KLU maupun di Lombok Tengah. 200 juta? Kurang lebih. Itu dari donasi-donasi yang terkumpul. Dari Ngamen, kemudian dari teman-teman di luar negeri, ada teman-teman di Hong Kong, ada teman-teman di Saudi, ada di Malaysia, di
seluruh pekerja migran yang ada di orang Lombok yang ada di luar negeri itu alhamdulillah menyalurkan bantuannya melalui kami waktu itu. Betul. Dan sampai hari ini juga masih ada BMI Hong Kong dan sebagainya. Itu masih di Taiwan. Itu masih menyalurkan menyisihkan sedikit penghasilan mereka di luar negeri untuk kita sebarkan di masyarakat kita yang membutuhkan. Setelah 2018 kita mulai, setelah selesai gempa, kita mulai dengan gerakan 1000 Al-Quran. 1000 Al-Quran dan Iqra. Awalnya kita hanya menggelar buku di lapangan Muhajirin, membuka perpustakaan keliling dengan nama Ohan. Setelah itu baru mulai kita gerakan 1000 Al-Quran dan Iqra untuk wilayah-wilayah pelosok dan pesisir. Betul. Setelah itu mulailah masuk laporan-laporan tentang pasien sakit, kemudian rumah layak huni, yang sampai hari ini dalam kurun waktu setahun 2021 Januari sampai dengan Januari 2022 Februari hari ini THC sudah membangun 13 unit rumah layak huni yang dari nol. Kalau yang rehab ringan itu rehab ringan dan berat sekitar 6 unit rehab ringan dan berat. Untuk bangunan dari awalnya 13 unit. Itu pure dana dari gotong royong. Betul. Jadi semangat yang kami gaungkan di bawah adalah semangat gotong royong. Jadi kampanye yang kami lakukan adalah Allah tidak akan mendakwa bupati, betul, presiden. Tapi yang paling dulu ditanya oleh Allah adalah tetangga. Betul sekali. Jadi menurut Imam Ghazali, musik yang haram itu adalah ketika bunyi sendok dan garpu di piring, sementara tetanggamu kelaparan. Benar sekali. Nah, itulah yang coba kami kampanyekan di bawah, bahwa yang paling dulu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah tetangga. Betul. Jadi alhamdulillah semangat itu mulai muncul dari bawah sampai ke permukaan hari ini, sehingga donatur-donatur kami yang alhamdulillah masih bersifat donatur yang tidak mengikat, betul. Kami alhamdulillah tidak kekurangan dengan donasi-donasi yang masuk ke kami. Tapi walaupun kami mengatakan bahwa kami tidak kekurangan, tapi tentunya kami memiliki keterbatasan. Betul. Banyak sekali laporan yang masuk, baik itu melalui messenger teman-teman, relawan-relawan THC maupun di nomor pribadi kami yang artinya masuk laporan-laporan terkait keluhan-keluhan masyarakat di bawah. Betul. Itu pun belum bisa kami tampung, belum bisa kami jangkau karena keterbatasan yang kami miliki. Betul. Tapi ini menjadi catatan kecil buat kita, buat pemerintah, dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat, bahwa semakin banyaknya gerakan-gerakan sosial di bawah, itu menandakan bahwa dari sisi positifnya sisi positifnya adalah semakin banyak masyarakat kita yang tergerak untuk saling membantu. Tetapi sisi negatifnya adalah ketika semakin banyak gerakan-gerakan sosial ini, berarti perlu tanda tanya besar. Benar sekali. Kehadiran pemerintah perlu diberikan tanda tanya besar. Nah itu menarik, Bang. Sebesar apa perhatian pemerintah ketika gerakan-gerakan sosial ini mulai menjamur. Betul sekali. Nah itu sangat menarik, Bang. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya ya, karena saya juga cukup banyak memantau kegiatan-kegiatan THC ini. Bahkan dulu juga pernah mengajak sama Ohan itu lewat messenger untuk kolaborasi lah. Mungkin Abang tahu sendiri yang di Ubung, Paku Capek. Oh ya. Ya, kita dulu sempat drop asbes, bahkan apa dulu itu bentuk-bentuk ini material begitu kan. Nah, artinya saya juga berpikir di situ, di mana kehadiran pemerintah. Artinya dari kadusnya, dari kadesnya, bahkan semua pihak lah, khususnya yang mengatakan diri pemerintah hari ini. Sampai saya mempertanyakan THC itu hebat juga, kok nggak berpikir seperti itu? Kenapa nggak dilimpahkan ke pemerintah saja begitu kan? Karena mereka punya kekuasaan, punya upaya untuk melakukan mensejahterakan masyarakatnya sendiri, dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab THC begitu kan? Nah, kira-kira bagaimana itu? Memang kita harus akui juga.
bahwa sehebat apapun pemerintah itu pasti punya lubang-lubang kecil yang Betul, memang harus betul kita tutupi bersama. Melalui forum ini ya, melalui podcast kali ini, saya ingin bercerita bahwa sebenarnya pemerintah daerah kita sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang bersifat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat lah. Benar. Melakukan kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dari tahun ke tahun, dari periode-periode yang lalu itu sudah melakukan pekerjaan yang banyak sekali. Tetapi sayangnya itu tidak terekspos, tidak terpublish dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kita lebih banyak fokus melihat kekurangan-kekurangan. Berita-berita positif itu perlu disajikan dengan baik. Betul. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini harus banyak disajikan. Karena masyarakat juga harus tahu. Diberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar informasi-informasi yang bersifat negatif ini bisa kita redam. Betul. Itu salah satunya. Tetapi kita juga tidak bisa menampik bahwa banyak aparat-aparat dari pemerintah ini tidak bekerja maksimal. Benar sekali. Misalnya kalau kita mau menyalahkan pemerintah, pucuk pimpinan misalnya di Lombok Tengah, bupati atau wakil bupati, kita tidak bisa menyalahkan wakil bupati dan wakil bupati. Betul. Karena tidak mungkin beliau akan turun ke pelosok-pelosok setiap hari, setiap waktu. Benar. Karena masih ada pekerjaan-pekerjaannya. Benar. Tetapi bupati dan wakil bupati punya pembantu yang begitu banyak. Benar sekali. Dari sampai RT, tingkatan RT. Dan yang perlu di cross check tingkat kinerjanya adalah dari RT, kepala dusun, kepala desa, sampai dengan di SKPD terkait. Ketika itu sudah bisa diharmonisasi oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, insya Allah semua permasalahan-permasalahan ini akan terselesaikan dengan baik. Walaupun memang kita juga tidak bisa memungkiri keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Benar. Baik itu dari sisi anggaran, 2 tahun terakhir ini ada refocusing dan sebagainya, sehingga banyak yang perlu dibenahi ataupun yang tertunda pekerjaan-pekerjaan. Jadi memang pemerintah selalu menggunakan skala prioritas. Terkait masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan ini akan selalu ada. Selama dunia ini masih berputar, maka kemiskinan ini adalah satu hal yang pasti. Tinggal bagaimana kita menjadi pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai dengan pemerintah terbawah, itu hanya tugasnya menaikkan kriterianya saja. Benar. Taraf hidup itu saja. Karena yang jangan sampai ada yang terlalu kaya dan jangan sampai ada yang terlalu miskin. Kalau saya boleh menghimbau bahwa seandainya orang-orang Muslim se-Indonesia ini sadar berzakat, maka tidak akan ada lagi orang miskin. Tidak akan ada lagi orang yang fakir. Betul. Kalau miskin pasti ada, tapi yang fakir tidak akan ada lagi. Sementara hari ini masih banyak golongan-golongan fakir. Karena kita yang Muslim saja itu tidak sadar berzakat. Benar sekali. Kalau kita mau identifikasi di satu kampung saja, di satu dusun ini sudah pasti ada orang yang punya harta yang sudah sampai nisabnya. Tapi kadang-kadang lupa kita berzakat. Jangan sudah berbicara tentang sodakoh atau infak, zakat saja. Kalau semua orang Muslim yang sudah sampai nisab hartanya, kita sadar untuk mengeluarkannya, maka tidak akan ada lagi orang yang fakir. Betul sekali, Pak. Oke, jadi berbicara TAC, tentu dari tahun 2018 sampai tahun ini sudah waktu yang tidak singkat ya. Dengan berbagai temuan-temuan atau mungkin kisah-kisah yang tidak mengenakkan atau yang tidak nyaman bagi teman-teman di TAC. Nah, sejauh ini kan sudah menyalurkan lah kurang lebih 200 jutaan ya. Nah, tentu yang untuk gempa, khusus gempa. Ya, khusus gempa ya. Oh, waktu 2018 itu ya? Iya, 2018 itu sekitar 200-an juta. Kalau yang hari ini kami sudah tidak terhitung sudah berapa. Oh, sudah tidak terhitung lagi? Ya, tidak terhitung lagi. Karena ada setelah menjadi yayasan,
setelah TAC hari ini kan baru setahun ini, kurang lebih setahun kami secara resmi berdiri sebagai sebuah yayasan yang kami beri nama Yayasan Tulus Angan Indonesia. Jadi TAC itu di bawah yayasan. Itu kami mulai berbenah dari sisi pembukuan karena kami sudah mulai punya rekening lembaga yang akhirnya tentu alur kas masuk, uang masuk keluar masuknya itu kita sudah mulai identifikasi. Tapi ada memang yang sifatnya sporadis yang kami tidak masukkan ke dalam kas yayasan karena sifatnya sporadis yang begitu ada langsung disalurkan dan itu tidak tercatat dengan baik. Nah, maksudnya kira-kira dari TAC berdiri sampai hari ini apa yang menurut abang itu apa ya, bisa dikatakan ini donasi atau bantuan yang paling dipikir sama abang itu sangat berharga, dan mungkin salah satunya yang ini bang, saya pernah melihat ada salah satu anak yang kanker mata waktu itu. Apakah itu termasuk atau mungkin ada yang lebih ini lagi? Karena untuk sampai ke Surabaya kan itu bang? Itu kalau almarhumah Ida Rahayu anak kita, mudah-mudahan amin, diberikan insya Allah pasti karena dia masih anak kecil, kecil. Tapi keluarganya diberikan ketabahan. Itu memang benar-benar kita kawal dari awal proses sampai dengan meninggalnya anak kita. Saya lihat itu di media. Di Surabaya saja kurang lebih setahun dia di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan itu dikawal intens sama TAC. Alhamdulillah kita memang fokus sekali untuk mengawal. Kami memang kalau di pendampingan pasien sakit, kami tidak berani untuk mengambil atau mendampingi pasien terlalu banyak. Karena kami takut tidak maksimal dalam menangani itu. Karena menangani pasien sakit kronis ini tidak butuh waktu yang panjang. Benar sekali. Butuh waktu berbulan-bulan sampai tahunan kita, sehingga fokus pikiran kita juga akan ke sana, dan itu menyangkut tentang anggaran juga kan, donatur juga. Jadi kita memang tidak mohon maaf kepada masyarakat ketika kami mungkin belum merespon laporan-laporan Anda terkait pasien-pasien sakit, karena memang kami tidak berani mengambil langkah terlalu jauh untuk menerima semua. Harus kami dampingi semua karena keterbatasan yang kami miliki. Hari ini yang kami, karena TAC ini hampir all round ya. Jadi berbicara isu disabilitas, berbicara isu kemiskinan, berbicara segala macam isu kesejahteraan sosial, sehingga kami merasa begitu banyak yang kami kerjakan, sehingga belum fokus pada satu isu saja. Tapi karena memang laporan masyarakat yang begitu beragam, sehingga kami tidak bisa fokus pada satu isu. Tapi isu pokok yang kami sekarang antara lain yakni pendampingan pasien sakit, bedah rumah, kemudian dengan fisioterapi anak berkebutuhan khusus. Jadi kami setiap Sabtu di sekretariat, di aula ini, kita memberikan layanan fisioterapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak 0 sampai 15 tahun. Itu kita datangkan teman-teman terapis. Ada 5 orang yang membantu kita kemarin, tapi sekarang sudah mengundurkan diri karena ada kegiatan satu orang sudah mulai tidak aktif dengan kegiatannya, sehingga sisa yang aktif ini 3 orang. 3 orang inilah yang setiap hari Sabtu memberikan layanan fisioterapi fisik, terapi fisik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sudah berjalan dari bulan September kemarin, September, Oktober, November, Januari, Desember, Januari, Februari, hampir 6 bulan, dan sudah banyak sekali yang terlihat perkembangan secara fisik anak-anak kita yang menjadi klien kita di layanan fisioterapi. Ada 30-an anak yang kita berikan layanan fisioterapi, itu pun kami stop. Karena keterbatasan tenaga terapis. Kebetulan juga keterbatasan tempat, sehingga kami membagi, itu pun yang 30 kita bagi 2. Kita bagi 2 jadwal, masing-masing 2 kali sebulan. Anak-anak itu masing-masing 2 kali sebulan. Alhamdulillah itu berjalan sudah sampai sekarang.
dan kami subsidi. Artinya terapis itu kami hanya bisa berikan pengganti transport seadanya, ala kadarnya setiap minggu. Anak-anak itu kita berikan layanan gratis. Ada yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi menggunakan bus disabilitas. Mereka dijemput di masing-masing rumah sehingga dibawa ke tempat ini. Tapi khusus untuk Lombok Barat. Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk Lombok Tengah awalnya memang sempat difasilitasi di sub kabupaten, namun sekarang sudah semenjak USBK unit kendaraan itu sudah tidak bisa kami pakai lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa difasilitasi kembali pemerintah daerah. Ya, luar biasa, dan saya pikir tidak banyak orang yang akan bisa melakukan seperti ini, Bang. Karena kadang orang itu lebih memikirkan bagaimana nasib keluarganya sendiri, begitu kan. Meskipun banyak sekali orang yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini adalah dalil yang sangat familiar, tapi untuk mengaplikasikan seperti abang-abang dan teman-teman komunitas di TAC ini tentu tidak mudah. Begitu banyak komunitas yang bergerak di bidang sosial, tapi ya mungkin hanya beberapa bulan begitu. Bahkan karena faktor orang tidak percaya sama yayasan atau lembaganya, jadi tidak diberikan kepercayaan sepenuhnya sampai bisa menyalurkan ratusan juta uang atau anggaran. Itu kan tidak mudah itu, Bang. Saya berterima kasih untuk secara khusus kepada teman-teman relawan semuanya yang sampai detik ini masih survive untuk ikut bersama-sama kita di lembaga ini untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Betul. Karena sampai dengan detik ini mereka tidak ada yang digaji satupun. Mereka hanya panggilan jiwa. Kami disatukan di lembaga ini, kami tidak pernah merekrut. Selama ini sampai dengan detik ini, saya sama Ohan, Bading, kemudian sama Ketujur, itu tidak pernah merekrut siapapun. Benar. Jadi siapapun yang akan datang untuk kita sama-sama turun mari. Jadi seluruh relawan TAC ini tidak pernah ada yang terekrut dengan secara secara formal, prosedural, tidak pernah. Ketika panggilan jiwa yang memanggil mereka untuk sama-sama kita bekerja sosial, maka mereka bertahan sampai hari ini, alhamdulillah. Tetapi hampir semua teman-teman merasakan hal yang sama, pengakuan dari mereka bahwa ketika kita mendarmakan tenaga kita, pikiran kita untuk membantu orang lain, maka Allah lah yang akan membantu. Betul sekali. Minimal Allah menenangkan batin kita semuanya. Betul sekali. Alhamdulillah teman-teman tidak pernah merasa kekurangan. Selalu Allah cukupkan hatinya. Kalau keinginannya mungkin belum, tapi hatinya kita dicukupkan. Dengan maka kita merasa di keluarga kita masing-masing, tetap memang prioritas kita adalah keluarga masing-masing. Betul sekali. Saya berpesan sama teman-teman relawan semua, bersedekahlah pada keluargamu terlebih dahulu. Luangkan waktu untuk keluarga terlebih dahulu. Sisa-sisa waktu kita di pekerjaan kita, di keluarga kita, barulah kita pakai untuk berbuat sosial. Betul. Sehingga tidak ada keterpaksaan untuk melakukan hal kegiatan-kegiatan sosial. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman survive, dan mudah-mudahan akan banyak lagi orang-orang yang tergerak. Amin. Untuk bersama-sama kita bahu membahu, saling membantu. Oke, sangat mengharukan untuk berbicara soal sosial dan kesejahteraan masyarakat, karena memang sangat sedikit sekali orang yang peduli, orang yang sadar akan hal ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir, Bang, untuk donatur. Saya kira pesan-pesan terakhir karena saya mau mendengar ini. Atau mungkin pesan motivasi. Kalau di pesan motivasi, apa ya? Saya bingung kalau ditanya pesan motivasi. Mungkin untuk donatur atau mungkin untuk teman-teman komunitas. Donatur, terima kasih, ucapan terima kasih karena mempercayakan kami untuk menyalurkan rezeki Anda sesuai dengan jargonnya kami. Betul. Jargonnya TAC itu adalah nyalah menurut itu berharga baginya. Luar biasa. Hal yang mungkin sangat tidak berharga bagi kita, tapi sangat berharga bagi orang lain yang membutuhkan. Sehingga kami hari ini menganggap bahwa tenaga dan pikiran kamilah yang kami dharmakan terlebih dahulu. Sebelum kami mampu untuk berdharma
dengan materi, kami mewakafkan diri kami untuk melakukan hal-hal sosial. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mungkin tidak punya waktu untuk seperti kami turun membantu saudara-saudara kita membutuhkan, tapi minimal hal-hal yang tidak berharga yang Anda miliki, hal-hal yang sepele menurut Anda, bisa pakaian bekaskah, Iqra atau Quran bekaskah, atau beras yang mungkin sisa-sisa beras yang Anda konsumsi, ataupun uang-uang receh yang Anda miliki, yang Anda kumpulkan, kemudian Anda bisa titipkan di kami. Insya Allah kami akan salurkan ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan. Siap. Ya, terima kasih banyak Abang. Sama-sama. Ini merupakan waktu yang sangat berharga dengan obrolan yang tentu tidak singkat ya. Siap. Dengan ya sangat menginspirasi pokoknya bagi saya pribadi. Sukses gitu, Bang. Ya, buat anak-anak muda yang kreatif. Ya, buat teman-teman sekalian, semoga Allah melancarkan setiap apa yang kalian lakukan. Dan insya Allah kita juga akan siap membantu dalam secara moral dan material kedepannya untuk TAC ya Bang. Siap. Insya Allah nanti kita akan jika ada kegiatan mungkin kami terjun langsung begitu ya. Dan terima kasih juga kepada semua masyarakat Lombok Tengah yang sudah mempercayakan TAC ya. Dan yang selama ini sudah banyak sekali membantu orang yang sakit, orang yang tidak layak huni rumahnya begitu kan. Dan berbagai macam persoalan sosial tentunya. Doakan kami istiqomah. Ya, siap. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada viewers ya. Dan semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita kami ini bisa menginspirasi untuk banyak orang. Amin, amin. Ya, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Margaret.